Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ketemu lagi dalam Info Body bersama Andy Hakim. Terima kasih kerana menonton channel ini. Guys, masih belum ada lagi info-info terbaru tentang siasatan kes kematian Sushant Singh Rajput oleh CBI. Namun ada sesuatu yang terjadi di awal minggu ini yang menyebabkan nama Sushant terkait kembali dalam pemberitaan media. Pasalnya pada Isnin lalu, wanita yang dikatakan terlibat dalam kematian Sushant Singh Rajput iaitu Ria Chakraborty dan adiknya Shoaib dilihat memasuki sebuah gimnasium yang selama ini selalu dikunjungi oleh Sushant bersama Ria. Berita ini seolah-olah memberikan gambaran kepada para SSR-ian kehidupan sudah kembali normal. Kes kematian Sushant seperti tidak ada kesudahan. CBI terus berdiam diri. Ria kembali menjalani kehidupan seperti dulu sewaktu Sushant masih hidup. Yang agak lucu, Ria dan Shoaib sepertinya mengharapkan para paparazzi mengabadikan gambar-gambar mereka di depan gimnasium itu. Sedangkan sebelum ini, Ria sendiri pernah mengatakan kepada paparazzi supaya tidak mengekori mereka. Dua kakak beradik ini juga setelah selesai melakukan workout di gym itu dilihat melambai ke arah paparazzi dan adiknya Shoaib menunjukkan thumbs up atau acungan ibu jari dan sepertinya mereka ini lapar akan perhatian para paparazzi. Belum lama berselang bila sutradara filem Rumi Jafri mengatakan kepada media Spotboy kononnya Ria mengalami trauma hebat setelah berada di penjara selama sebulan tahun lalu. Buktinya kini dia okey saja, malah masih sempat coba menarik perhatian media padanya. Sementara itu guys, Narcotics Control Bureau atau NCB meneruskan tugas mereka menyiasat kes kematian Sushant daripada sudut drugs. Pada hari Selasa lalu, NCB menahan seorang bekas asisten sutradara yang bernama Rishikesh Pawar yang dikaitkan dengan kematian pelakon Sushant Singh Rajput. Rishikesh Pawar diberitakan melarikan diri dari pihak NCB sejak sebulan yang lalu. Sebenarnya Rishikesh sudah pernah diinterogasi NCB pada bulan September tahun 2020 lalu bersama dengan beberapa tersangka lainnya dalam kes kematian Sushant Singh Rajput. Ketika itulah nama Rishikesh muncul ke permukaan sebagai orang yang disyaki mensuplai drugs kepada Sushant. Pada tanggal 8 Januari lalu, NCB sudah mengeluarkan perintah untuk menangkapnya, namun Rishikesh berhasil melarikan diri. Rishikesh menghadapi pertuduhan menyediakan dan mensuplai drugs kepada Sushant untuk keuntungan wang. Seorang staf rumah Sushant di Peshawar mengatakan kepada NCB, Rishikesh yang mensuplai drugs itu kepada Sushant pada bulan Mei 2020 lalu dan Sushant ditemui tidak bernyawa lagi pada bulan Jun tahun 2020 itu juga. Mengetahui dirinya sedang diburu NCB, Rishikesh coba mendapatkan anticipatory bail atau ikat jamin awal daripada Mahkamah Session Mumbai dan permohonannya itu ditolak oleh mahkamah pada bulan Januari lalu. Ketika NCB mendatangi kediaman Rishikesh di Chembur untuk menahannya, dia telah menghilangkan diri. Menurut Ketua Tim NCB Samir Wankade, Rishikesh Pawar adalah asisten sutradara terhadap projek impian Sushant Singh Rajput. Dia dituduh mensuplai drugs kepada Sushant ketika itu sebab ingin mendapatkan keuntungan. Dalam perkembangan lain, para SSR yang dikejutkan dengan satu aksi penembakan di siang hari di Saharsa, Bihar, wilayah asal Sushant Singh Rajput pada ujung minggu lalu. Yang menjadi korban penembakan itu ialah sepupu Sushant dari sebelah ibunya. Sepupu Sushant yang bernama Rajkumar Singh ditembak oleh 3 penyerang yang tidak dikenali dalam pukul 10.30 pagi di luar showroom motor miliknya. Turut menjadi korban tembakan itu ialah pembantu Rajkumar yang bernama Ali Hassan. Ketiga-tiga penyerang itu datang ke tempat itu dengan menaiki motor. Rajkumar Singh yang merupakan pemilik 3 showroom motor Yamaha di wilayah itu dan yang menyedihkan, pihak polis belum berhasil menangkap para pelaku penembakan itu. Sementara keadaan Rajkumar Singh dan pembantunya dikabarkan kritikal. Pihak polis hingga kini masih menyiasat kes penembakan itu dan belum mengetahui apa motif penembakan itu. Apakah ada kaitan dengan siasatan kes kematian SSR juga masih belum diketahui.
Info seterusnya guys, pemerintah pusat India secara resminya telah mengizinkan semua teater dan sinema hall di India untuk memenuhi 100% kapasiti penonton mulai 1 Februari 2021. Kementerian Dalam Negeri India mengeluarkan kenyataan resmi itu di akhir bulan Januari lalu. Namun pemilik teater dan sinema hall harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan seperti tetap menjaga social distance, pemakaian masker atau penutup muka dan menyediakan hand sanitizer di semua pintu masuk dan keluar teater atau sinema hall tersebut. Selain itu, pemilik teater dan sinema hall juga diminta untuk memperpanjang waktu rehat dalam sesuatu tayangan filem. Untuk pengetahuan anda, di India oleh kerana tayangan filem memakan durasi yang panjang, maka sudah menjadi kebiasaan akan ada waktu rehat untuk para penonton yang akan ke toilet dan lain sebagainya. Selain itu, para pemilik teater dan sinema hall juga disarankan untuk menjual tiket tayangan filem mereka lebih kepada penjualan online untuk mengelakkan kerumunan penonton kalau dijual di waktu tayangan. Pemerintah India memandang serius akan kejatuhan industri filem semenjak wujudnya pandemi COVID-19. Salah satu penghasilan terbesar India diperolehi menerusi industri filem mereka. Banyak filem yang menunggu untuk ditayangkan di teater dan sinema hall oleh para pembuat filem, namun mereka takut kerugian kalau ditayangkan di waktu ini. Dan filem Tamil Master yang berjaya mencatatkan box office dengan protokol kesihatan yang ketat yang diberlakukan telah menimbulkan harapan baru kepada para pembuat filem dan pemilik teater dan sinema hall di India. Kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat India ini diharap dapat membantu menyemarakkan kembali industri filem di India, khususnya industri filem Bollywood. Okey, viewers tersayang, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah ketemu lagi dalam video selanjutnya. Mohon subscribe bagi yang belum dan jangan lupa share video kami dengan teman-teman anda ya. Pertanyaan, pendapat atau komen anda silakan tulis di ruangan komen di bawah, atau anda boleh juga mengirimkan pertanyaan anda ke messenger Facebook kami atau DM di Instagram kami. Guys, kami mengalu-alukan pertanyaan dari anda. Anda boleh bertanya apa saja tentang Bollywood yang sekarang atau Bollywood yang dulu-dulu. Dipersilakan. Kami akan coba jawab pertanyaan anda itu. Terima kasih kerana menonton channel ini. Terima kasih Malaysia, terima kasih Indonesia, terima kasih di mana jua anda berada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye for now.